Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Nihwan TV bersama tokoh muda, junior dalam umur tapi senior dalam ilmu dan amal, insyaallah. Beliau Ustadz Ikhwan, seorang dosen, kemudian anggota MUI Gede Bage Kecamatan, kemudian juga pimpinan pondok pesantren yang sudah berjalan, dan juga Pak Polisi setingkat Ibtu bagian Rohaniawan Bintal di Polsek Gede Bage. Mohon diceritakan Kang Ustadz bagaimana membagi waktu, dan terus terang pengen tahu kecilnya itu kira-kira seperti apa belajar di pesantren dan seterusnya, sehingga mohon maaf ini hal yang luar biasa, sangat menginspirasi buat anak-anak Indonesia. Terima kasih kepada Ustadz Nihwan, ini suatu kehormatan bisa hadir di rumah saya walaupun berantakan seperti ini. Sebenarnya awal mulanya itu ya, saya dulu tuh ngaji itu atas dorongan dari guru pertama saya, yaitu ayah saya, kemudian ibu saya, yang memang beliau juga latar belakangnya pesantren ya. Kemudian setelah saya mungkin dianggapnya sudah ini, langsung dikirim oleh bapak ke pesantren dulu di Jawa Tengah, tepatnya di Al-Hikmah Benda ya, di daerah Benda, yaitu ya Benda itu di daerah Bumiayu sebenarnya, Brebes. Brebes. Saya masuk ke sana tahun 90-an, kemudian selesai tahun 99 awal ya, 99 awal. Di situ kami banyak sekali dididik oleh guru saya. Pertama Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi, yang kedua Kiai Haji Masruri, Kiai Haji Sodik, dan masayih-masayih yang lain yang luar biasa dalam memberikan ilmunya ya. Untuk latar belakang pesantren, memang saya dari lulus SD langsung saya ke sana, ke pesantren Muallimin itu dulu ijazahnya saja tidak diakui oleh kalangan Diknas gitu ya, tapi justru ilmunya sangat luar biasa. Padahal kalau misalkan muallimin itu ya, sehingga peminatnya sedikit, padahal justru ilmu yang luar biasa di pesantren ya. Sementara yang lain pada mengejarnya yang formal gitu ya. Kalau saya 6 tahun khusus kitab kuning saja gitu. Tapi ya kiai-kiai juga menganjurkan saya mungkin mengetahui, kamu setelah ini nanti ikut ujian sanawiyah, ikut sorenya ikut sanawiyah, setelah ikut sanawiyah lulus itu aliyah. Sehingga saya dari mulai muallimin, sanawiyah, aliyah sampai D2 tafsir hadis saya jadi pesantren gitu. Jadi oleh guru-guru saya diarahkan seperti itu ya. Mungkin itu yang melatar belakangi saya sekarang ya seperti ini. Adapun formalnya Kang Ustadz, kalau formalnya itu tadi SD, sanawiyah, aliyah, kemudian D2 tafsir itu pesantren. Saya dulu ingat waktu mau kuliah itu datang ke kiai saya. Begitu datang ke kiai, suruhnya malah ngambilnya umum. Ya, akhirnya saya masuk ke UIN. Waktu itu masih IAIN. Masih IAIN itu ngambilnya malah justru Fakultas Adab, jurusannya sastra Inggris saya. Ya, sastra Inggris. Ya alhamdulillah, karena menurut kiai ya ada manfaatnya juga gitu ya. Sampai lulus S1 tahun 2005 awal itu sudah lulus S1 sastra Inggris. Baru setelah itu saya melanjutkan studi lagi di Uninus. Tahun 2017 selesai itu Magister Agama ya, MPD, tapi ya MPD ya. Kalau dulu MPDI, sekarang sudah MPD sesuai dengan Master Pendidikan aja gitu. Itu untuk pendidikan ya. Jadi sedikitnya ya ini dalam rangka tahadus binikmah saja gitu ya, untuk mengetahui. Kemudian kalau jadi dosen, memang ketika saya itu menyampaikan dakwah dari masjid ke masjid gitu ya, tiba-tiba ada seorang kepala jurusan yang nawarin saja gitu ya, nawarin jadi dosen. Padahal waktu itu saya masih S1 ya, tapi salah satu-satunya dosen S1 ya saya waktu itu di STEMIK Jabar waktu itu. Saya masih ingat ya, ditawarinnya. Ya berjalanlah. Namun berjalan dengan waktu yang sangat ya, kesibukan ada tambah.
Jadi otomatis ya sekarang dikurangi seperti itu. Lebih ke pokok. Nah, adapun kenapa saya ditempatkan di polisi ya itu. Itu juga jalannya jalan dakwah Kang Ustaz ya. Jadi saya suatu saat khutbah di suatu masjid di kepolisian ya. Seperti itu dakwah. Kemudian si komandannya itu ternyata mendengarkan ya. Waktu itu Bapak Kanda Asmara. Pada Kanda Asmara itu pangkatnya itu kalau dulu tuh masih kolonel ya. Ya. Kolonel. Akhirnya ya itu dimasukin dengan begitu saja tanpa ini ya. Kamu mau nggak jadi ini di polisi ya? Allah mudahkan. Iya gitu. Akhirnya ya kenapa tidak, kalau ada kesempatan saya raih seperti itu. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah dinas saya ya kalau pagi sampai jam 3, jam 7 sampai jam 3 sore ya. Kadang sampai jam 5. Itu hari-hari biasa saya di kantor. Tapi kalau selepas itu saya dari masjid ke masjid ngurus bersama rekan-rekan ustadz di sini, ngurus yayasan anak-anak santri, pengajiannya itu pada subuh, pada maghrib ya. Kemudian kalau ibu-ibu majlis taklim itu ya habis asar, Jumat, Sabtu, Kemis itu semuanya ada ya. Di samping saya keliling kecamatan Gede Bage ya, juga di Panyilekan, ada juga ke komplek-komplek sekitar sini saja gitu ya. Kalau latar belakang organisasi ya seperti tadi ya, itu semuanya disuruh, bukan saya meminta sendiri ya. Sama sebenarnya di LTM, di tingkat PW juga saya masuk ya, lembaga takmir masjid ya, lembaga takmir masjid itu tingkat pengurus wilayah saya masuk. Kemudian di sini seperti tadi MUI kecamatan saya juga masuk ya. Banyaklah yang sebenarnya yang itu masih sifatnya mendukung saja gitu ya. Kalau yang baru-baru ini ya banyak sekali di organisasi yang meminta, tapi saya melihat kesibukan ya. Bahkan ada tawaran-tawaran yang sifatnya apa? Komersil, tapi saya karena memang kehidupan saya di dinas kedinasan, jadi saya nggak bisa mengambil semua karena memang itu harus saya hindari karena sifatnya seperti itu. Ya mungkin tuh latar belakang itu saja Kang Ustaz. Sebenarnya kapasitas ilmu mah ya belum ada apa-apanya dengan para senior saya yang khidmah di lembaga ormas Islam ya seperti itu. Tapi ini ya sedikitnya kata guru saya itu ya, dimanfaatkanlah ilmunya baik untuk diri maupun orang lain. Itu mungkin Kang Ustaz ya, barangkali menjadi pertama aja obrolan saja ya barangkali ini. Iya. Ini Pak Perwira, wah, saya sebut Pak Perwira, juga Pak Kiai, emang jarang sekali orang yang aktif di kepolisian, tapi juga aktif di pengajian-pengajian. Beliau mampu menggabungkan. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda Kang Ustadz, sebab ada sebagian banyak anak muslim yang tidak mau ke pesantren karena mengejar karir yang dirasa dulu ada istilah madesu tuh, masa depan suram, betul. Ada istilah itu, tapi ternyata Kang Ustadz membuktikan bahwa dengan menjadi santri, dengan tetap aktif di kepesantrenan, di pengajian, bahkan setelah jadi seorang anggota polisi pun masih tidak kalah dengan yang lainnya gitu. Jadi kemudian kalau saya pribadi sudah umpamanya sudah aktif di dinas, ngapain ngurusin masyarakat gitu, kan capek-capek sudah dapat gajian umpamanya gitu. Apa yang melatar belakangi Pak Ustadz, Pak Kiai ini sehingga terjun ke masyarakat, tidak putus-putus dari dulu sampai sekarang, bahkan sudah menjadi orang sibuk masih hatinya ke masyarakat? Iya, kalau menurut saya ini masalah mengamalkan ilmu, kemudian mencari ilmu, itu saya teringat guru saya ya, Kiai Haji Labib Sodik Suhaimi, itu orang yang sangat konsen dengan ilmu luar biasa ya. Beliau mengatakan seperti ini, mazil tu toliban, selalulah jadi santri ya. Walaupun keadaannya apa, selalu jadi santri. Dan ini ternyata beliau dapatkan dari guru beliau juga, Abuya Al-Maghfur birahmatil hayyul qayyum, Syekh Alawi Al-Maliki Abuya. Beliau guru langsungnya itu ya, mengatakan juga begitu, mazil tu toliban, selalulah menjadi santri dimanapun ya. Bagi saya mengajar syariat, mengajar agama dengan basic keagamaan saya ini, oleh saya ngaji dulu di pesantren, itu merupakan suatu hobi saja ya. Adapun
pesantren itu katanya masa depan suram, itu sangat kurang tepat menurut saya ya. Bahkan anak saya saja, saya sekarang